Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kurikulum di negara Belanda. Anggota kelompok kami terdiri dari Anita, Aprilia Laras Cynthia, Nur Kamilah Ramadanti, dan Rahmat Risnasari. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita bahas ialah sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang dikenal di Asia, Amerika, bahkan di sebagian besar wilayah Eropa. Di Eropa sendiri, sistem pendidikan ala Belanda hanya dikenal oleh beberapa negara, antara lain Jerman dan Swedia. Salah satu perbedaan sistem pendidikan di Belanda adalah penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis dari siswa yang bersangkutan. Secara umum, sistem penjurusan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ialah pendidikan tingkat dasar dan lanjutan atau primary and secondary education. Pendidikan tingkat dasar di Belanda mulai diwajibkan sejak anak berumur 5 tahun dan berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, 7 tahun diantaranya merupakan wajib belajar. Di tahun terakhir, para siswa sudah dianjurkan untuk memilih pendidikan lanjutan yang akan mereka jalani. Pendidikan lanjutan yang dimulai sejak siswa berumur 12 tahun dan diwajibkan sampai umur 16 tahun ini diberikan dalam beberapa tingkatan. VMBO atau Verbeurdeend Middelbaar Beroepsonderwijs, sekolah persiapan untuk pendidikan kejuruan menengah, program 4 tahun, memberikan pendidikan yang merupakan gabungan dari pendidikan umum dan kejuruan, di mana lulusannya bisa melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah kejuruan MBO, Middelbaar Beroepsonderwijs, atau sekolah kejuruan menengah, Senior Secondary Vocational Education and Training. Yang kedua ialah pendidikan tingkat menengah kejuruan atau Senior Secondary Vocational Education and Training. Pendidikan tingkat menengah kejuruan yang dikenal dengan tingkatan MBO atau 4 tahun diberikan dalam beberapa jurusan, antara lain ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, kesejahteraan dan pertanian. Program MBO diberikan dalam 4 tingkatan, 1-4 tahun, dan hanya lulusan dari tingkat 4 MBO saja yang dapat memiliki akses ke HBO. Yang ketiga ialah pendidikan tingkat tinggi atau higher education. Pendidikan tingkat tinggi di Belanda terdiri atas 2 bagian, yaitu HBO, Hogeschool Universities of Professional Education, dan WO, Research Universities. Hogeschool memberikan pendidikan yang bersifat siap guna untuk siswa yang ingin langsung terjun ke lapangan pekerjaan praktis. Sedangkan universitas memberikan pendidikan yang bersifat spesifik atau penjurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni. Pada setiap tahun pertama HBO atau WO, dilakukan penyaringan yang disebut dengan masa propodos. Dalam proses ini, setiap siswa diwajibkan menyelesaikan mata pelajaran tahun pertama mereka dalam waktu 2 tahun. Jika siswa tersebut gagal, maka dia akan dikeluarkan dari jurusannya. Setelah tahun 2002, pemerintah Belanda memberlakukan sistem pendidikan tingkat tinggi yang baru. Pada sistem baru ini, pendidikan tingkat tinggi dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu bachelor dan master, serta PhD degree. Walaupun menurut peraturan baru lulusan dari HBO maupun WO mempunyai gelar yang sama atau setara, ada beberapa perbedaan yang mencolok antara kedua institusi tersebut dalam penerapan sistem bachelor master serta PhD degree. Selanjutnya kita akan membahas Basic School dan raport di Belanda. Basic School atau yang dikenal dengan sekolah dasar di Belanda berlangsung selama 8 tahun, terhitung dari grup 1 atau kelas 0 kecil di Indonesia, grup 2,
kelas 0 besar di Indonesia, dan grup 3 sampai dengan grup 8, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6 di Sekolah Dasar Indonesia. Basic School menurut UU Pendidikan Belanda wajib diikuti oleh setiap anak di Belanda, pribumi maupun pendatang asing yang mencapai usia 5 tahun. Orang tua yang lalai mendaftarkan atau mengirim anaknya ke sekolah akan didenda, bahkan dapat dipenjara. Tidak ada alasan tidak punya uang, sebab Basic School di Belanda gratis, bahkan sampai dengan universitas. Pemerintah Belanda membiayai seluruh biaya pendidikan dengan uang pendapatan pajak negara. Di Belanda, tercatat ada sekitar 7.000 basic schoolen dengan 135.000 tenaga pengajar, 9.000 kepala sekolah, dan 1,5 juta siswa. Raport siswa di basic school memuat 44 butir pendidikan. Banyaknya items yang harus dinilai oleh basic school membuat pihak sekolah betul-betul dapat mengenali bakat, mentalitas, dan budaya para siswanya. Basic School bertugas menstimulir bakat, menggembleng mentalitas, dan mengembangkan budaya para siswanya dalam suasana demokratif dan sportif, sehingga tercipta generasi penerus Belanda yang bukan cuma pandai, tetapi juga berakhlak luhur. 44 butir pendidikan di Basic School adalah yang pertama bahasa Belanda, yang memuat teknik membaca, pemahaman teks, entusiasme saat membaca, perbendaharaan kata, teknik mengeja, tata bahasa, pekerjaan rumah, mengarang, kemampuan berargumentasi, kemahiran mengucap atau berbicara, dan menulis tebal tipis. Yang kedua ialah presentasi, yang memuat referensi buku, guntingan koran, bercerita di depan kelas, dan membuat skripsi kecil. Yang ketiga ialah word orientation, yang memuat ilmu bumi, pengetahuan sumber daya alam, ilmu sejarah, ilmu alam, dan UU lalu lintas. Yang keempat ialah mentalitas siswa, yang memuat konsentrasi dalam kelas, kecepatan bekerja, ketelitian bekerja, upaya untuk mencapai prestasi, kemandirian dalam bekerja, kerjasama dengan sesama siswa, dan penampilan. Yang kelima ialah ekspresi siswa, yang memuat melukis, pekerjaan tangan, musik, dan sandiwara. Yang keenam ialah olahraga, yang memuat permainan dan gerak badan. Yang ketujuh ialah kelakuan siswa, yang memuat kelakuan di kelompok sesama siswa, kelakuan di luar kelas sesama siswa, dan kelakuan terhadap pengajar. Yang kedelapan ialah pekerjaan rumah, yang memuat belajar sendiri dan membuat tugas. Yang kesembilan ialah katekese, yaitu partisipasi. Yang kesepuluh ialah berhitung, yang memuat berhitung umum, berhitung di luar kepala, latihan berhitung, menghitung, dan penguasaan 44 butir penilaian yang ada di dalam raport setiap siswa Basic School di atas masih ditambah 2 materi ekstrakurikuler, yaitu berenang dan bersepeda. Belanda adalah negara di bawah permukaan air laut, di mana-mana ditemukan air. Maka, seminggu sekali siswa-siswa Basic School menuju kolam renang terdekat dengan sekolah mereka. Semua biaya renang dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda. Akan ada ujian renang resmi dan setiap siswa wajib menggondol diploma renang level terendah. Bersepeda adalah hidup rakyat Belanda. Di Belanda ada 18 juta sepeda dibanding 16,4 juta penduduknya. Alias setiap warga Belanda rata-rata memiliki satu sepeda. Siswa Basic School wajib belajar mengendarai sepeda dan belajar peraturan lalu lintas. Akan ada ujian lalu lintas bersepeda teori dan praktek yang diselenggarakan oleh Korps Kepolisian setempat. Siswa yang lulus menerima diploma lalu lintas resmi dari Korps Kepolisian. Semua biaya kursus bersepeda dan ujian dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda. Di sekolah menengah, kegiatan seni, musik, olahraga masih digeluti oleh siswa. Selain mata pelajaran matematika, fisika, kimia, sejarah, ilmu bumi, bahasa Prancis, Inggris, Jerman, Latin, dan Yunani. Meski tak ada kurikulum khusus mengganyang korupsi, sistem pendidikan dasar dan menengah di Belanda ini terbukti mampu memproduksi generasi penerus Belanda yang bersih korupsi. Sekian pembahasan kurikulum di negara Belanda oleh kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf.